Hukum Islam mengalami kerusuhan pada abad 10 hingga 19 Masehi karena sikap taklid, yakni sikap yang meniru atau mengikuti seseorang tanpa diketahui dasarnya. Hal ini menyebabkan banyak mujtahid yang melakukan gerakan untuk mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini disebut sebagai gerakan salaf, yakni gerakan yang menginginkan ajaran Islam kembali kepada kemurniannya di zaman salaf atau zaman permulaan. Gerakan salaf ini dilakukan oleh banyak mujtahid, antara lain Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 hingga 1328, dilanjutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada tahun 1292 hingga 1356, lalu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab pada tahun 1703 hingga 1787 yang terkenal dengan gerakan Wahabi, Jamaluddin al-Afghani pada tahun 1839 hingga 1897 yang mempelopori gerakan Pan-Islamisme, dilanjutkan lagi oleh Muhammad Abduh pada tahun 1849 hingga 1905, serta Muhammad Rashid Ridho pada tahun 1865 hingga 1935. Gerakan salaf sendiri dikembangkan secara komprehensif oleh Muhammad Abduh yang tidak lepas dari pengaruh pemikiran Ibnu Taimiyah yang membagi Islam dalam ruang lingkup bidang ibadah dan muamalah. Selain itu, Dr. Charles Adam dalam bukunya menyebutkan bahwa Muhammad Abduh juga melakukan beberapa program pembaruan pemikiran, antara lain membersihkan Islam dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam, memperbaharui sistem pendidikan Islam, merumuskan kembali ajaran Islam menurut pemikiran modern, mempertahankan ajaran Islam dari pengaruh Barat dan agama lain, serta memerdekakan negara-negara Islam dari penjajahan. Menurut Muhammad Abduh, sumber kelemahan umat Islam adalah kemiskinan dan kebodohan. Hal ini dapat diperangi dengan pendidikan, termasuk bidang ajaran dan hukum Islam. Dengan pendidikan, umat Islam akan mendapatkan pemahaman yang benar dalam menginterpretasikan ajaran dan hukum Islam, sehingga dapat mengurangi permasalahan yang disebabkan oleh kesalahpahaman seperti poligami. Hal ini juga berlaku untuk permasalahan mengenai mazhab, di mana terdapat kefanatikan terhadap salah satu aliran yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan umat Islam. Kebangkitan pemikiran hukum Islam tidak berhenti di situ saja. Sistem baru dalam mempelajari dan menulis hukum Islam juga berkontribusi dalam kebangkitan hukum Islam. Dalam mempelajari hukum Islam tidak terfokus pada satu mazhab saja. Di Fakultas Hukum Islam sudah diterapkan mata kuliah baru, yakni perbandingan mazhab baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selain itu, juga diajarkan perbandingan hukum Islam dengan hukum Barat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga terlihat jelas ruang lingkup, sumber-sumber, dan asas-asas hukum Islam. Penulisan hukum Islam tidak digambarkan secara umum, namun menjurus kepada bidang-bidang tertentu sehingga membuat hukum Islam dapat dianalisis secara tajam dan mendalam. Selain kalangan umat Islam sendiri, dunia juga memberikan perhatian terhadap hukum Islam. Di Eropa, beberapa fakultas hukum di Prancis mengajarkan hukum Islam yang didorong oleh René David dan Edward Lambert. Menurut mereka, hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum besar yang ada di dunia. Di Inggris dan Amerika sendiri, hukum Islam diajarkan di berbagai universitas seperti University of London, School of Oriental and African Studies, University of Oxford, dan juga Harvard University. Selain itu, terdapat beberapa seminar mengenai hukum Islam yang diadakan di berbagai negara untuk memudahkan pemahaman mengenai hukum Islam. Dalam seminar Paris 1951 dinyatakan 1. Prinsip hukum Islam mempunyai nilai yang tidak dapat dipertikaikan. 2. Berbagai mazhab yang terdapat dalam hukum Islam mengandung suatu kekayaan pemikiran hukum dan memenuhi kebutuhan dalam kehidupan modern. Dan yang ketiga, menganjurkan pembuatan kamus hukum Islam. Berkaitan dengan anjuran pembuatan kamus hukum Islam, Konferensi Islam Asia Afrika dalam salah satu resolusinya juga menghendaki diterbitkannya ensiklopedia hukum Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan di Timur Tengah, Afrika, dan Pakistan terdapat kecenderungan yang kuat untuk kembali kepada hukum Islam. Kecenderungan ini juga terdapat di Indonesia, di mana telah terdapat
kompilasi hukum Islam yang membahas 3 hal, antara lain perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Demikianlah sejarah kebangkitan hukum Islam. Semoga bermanfaat dan terima kasih.